Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, adalah satu kesempatan yang indah untuk kita boleh bertemu kembali dalam kesempatan ini. Saudara-saudaraku, kita sadari atau tidak, kita berada di dalam suatu suasana di mana kita mengalami krisis dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang Alkitab nubuatkan, bahwa semakin hari kehidupan itu tidak akan menjadi semakin baik, tapi semakin merosot menuju kepada krisis. Tetapi di endingnya adalah Kristus akan datang yang kedua kali. Saat ini kita mengalami berbagai macam krisis kehidupan oleh karena wabah virus corona ini. Tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi beban pergumulan kita, mari kita bawa kepada Tuhan sebagai sumber solusi bagi krisis itu. Malam hari ini kita akan belajar tentang kisah dari seorang perempuan yang sakit pendarahan dan seorang anak yang mengalami kematian, namun disembuhkan dan dibangkitkan oleh Kristus. Kisah ini diambil dari buku Alfa dan Omega, jilid yang kelima, pasal yang ke-36. Judulnya adalah Jamahan Iman. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terpujilah Engkau untuk segenap kasih setiamu. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Roh-Mu ya Tuhan, anugerahkan menjadi bagian kami, menolong kami, agar kami boleh memahami akan firman Tuhan, dan kami boleh hidup menurut firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini juga dicatat di dalam Markus pasal 5, ayat 21 sampai dengan 43, Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26, dan Lukas pasal 8 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-56. Di dalam kisah ini, di dalam perikop-perikop ini, kita akan bisa temukan kisah mengenai bagaimana seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya, tetapi Tuhan kemudian menjamah dia, memberikan kesembuhan kepadanya. Dan kemudian kisah mengenai seorang anak perempuan dari seorang kepala rumah ibadah yang kemudian dia berhasil dibangkitkan dari kematian yang dia alami pada waktu itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini dilatar belakangi sebuah kisah yang kita sudah bahas pada waktu yang lalu. Bagaimana Yesus harus meninggalkan Gerasa, meninggalkan Gadara, meninggalkan wilayah Dekapolis, oleh karena orang banyak mendesak dia meninggalkan tempat itu, oleh karena babi-babi yang mereka miliki masuk ke jurang, dan mereka menganggap bahwa Yesus adalah musuh mereka. Saudaraku, di balik semuanya adalah kuasa setan untuk membuat orang-orang itu menolak Yesus, menolak keselamatan yang Yesus hendak sampaikan kepada mereka. Tetapi bagaimanapun cara setan menolak pekabaran Injil itu, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Melalui seorang yang kerasukan setan dan disembuhkan oleh Yesus, dia menjadi saksi kepada banyak orang di wilayah Dekapolis tentang bagaimana kuasa Yesus yang menyembuhkan dia, kuasa Yesus yang melepaskan dia dari kuasa setan itu. Dan kesaksiannya itu banyak didengarkan oleh orang. Sehingga ketika Yesus pada kali yang berikutnya datang ke tempat itu, banyak orang berbondong-bondong hendak menyaksikan Yesus atas usaha bersaksi dari orang yang kerasukan setan tadinya ini. Dan saudaraku, ketika Yesus kemudian kembali ke wilayah barat, ke pantai barat dari Danau Galilea, maka pada saat dia turun dari perahu, didapati bahwa ada banyak orang yang sementara datang untuk menyambut kedatangannya, sementara datang untuk menerima akan kedatangannya pada waktu itu. Saudaraku, hal yang sama apakah terjadi ketika dia akan datang yang kedua kali? Apakah akan ada banyak orang yang bersedia untuk menyambut kedatangannya? Apakah di kalangan gereja Tuhan ini ada yang bersedia untuk menyambut kedatangannya ataukah tidak?
Pada waktu itu ada banyak orang yang menyambut kedatangan Yesus. Dan Yesus mengajar mereka. Yesus juga mengadakan mujizat-mujizat kesembuhan pada waktu itu. Namun kemudian dia memilih untuk datang ke rumah seorang yang bernama Matius, orang Lewi yang menjadi pemungut cukai, yang dia panggil untuk menjadi pengikutnya. Dan Matius ini kemudian mengajak Yesus dan juga teman-temannya sesama pemungut cukai agar teman-temannya ini boleh menerima kabar baik yang Yesus juga berikan kepadanya. Dia ingin teruskan itu kepada teman-temannya. Dan disinilah kisah ini bermula. Pada waktu Yesus sementara berada di rumah Matius, maka seorang yang bernama Jairus, seorang kepala rumah ibadah, datang kepada Yesus hendak memohon pertolongan. Dalam Markus pasal 5 ayat 22 dan 23 dikatakan, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Jairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia tetap selamat dan hidup. Saudaraku, Jairus bukanlah seorang pengikut Yesus, tetapi dia percaya bahwa di dalam Yesus ada kuasa untuk kesembuhan itu. Itulah sebabnya sementara ketika anaknya sementara sakit pada waktu itu, dia percaya ketika dia datang kepada Yesus, hanya Yesuslah solusi untuk bagi masalah anaknya. Dan ketika dia datang kepada Yesus, dia katakan kepada Yesus bahwa, datanglah, letakkanlah tanganmu, anakku akan selamat dan hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang yang punya iman yang luar biasa. Dia percaya bahwa hanya dengan Yesus datang, letakkan tangannya, anak ini pasti sembuh. Iman dari seorang yang bukan pengikut Yesus, tapi dia percaya kepada Yesus. Saudara, bagaimana dengan iman kita masing-masing? Ketika kondisi sementara ini menjadi begitu membingungkan, menjadi begitu menyusahkan bagi masing-masing kita, adakah kita memiliki iman Jairus ini? Apakah kita percaya bahwa Tuhan pasti dapat memberikan pertolongan kepada kita? Ataukah kita sudah menjadi orang-orang yang putus asa? Mana mungkin Tuhan akan memberikan pertolongannya kepada kita? Saudaraku, iman Jairus ini menjadi teladan bagi kita. Bagaimana pentingnya kita meletakkan iman, pengharapan kita kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah. Di dalam pelayanan yang kami lakukan di suatu tempat, kami mendapati bahwa ada banyak anggota pada waktu itu yang sederhana sekali. Tetapi di dalam setiap kesederhanaan yang mereka miliki, mereka punya antusiasme untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi ada satu kelemahan yang mereka miliki. Sementara mereka diliputi berbagai macam masalah, ketika mereka mendapati kekurangan uang, maka mereka akan menggantungkan hidup mereka kepada hutang. Dan hutang itu yang menjadi masalah. Hutang itu yang melilit mereka, sampai kemudian hutang itu menjadi penjerat bagi mereka. Ketika saya melayani di sana, maka kami coba mengarahkan mereka kepada iman kepada Tuhan. Jika mereka punya masalah, jangan lari kepada manusia. Lari kepada Tuhan. Karena Tuhan dapat menjawab itu melalui manusia. Atau cara apapun yang lain dapat Tuhan gunakan untuk memberi solusi bagi setiap masalah kita. Dan puji Tuhan, saya merasakan bahwa ada pertumbuhan iman mereka kepada Tuhan. Mereka tidak lagi sekedar untuk mengharapkan pertolongan kita, tetapi mereka mulai beralih meminta kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Saudaraku, Jairus ini datang kepada Tuhan, dan dia mengatakan, datanglah, letakkan tangan. Saudaraku, apakah iman kita sama dengan iman Jairus? Ataukah iman kita kurang dari iman Jairus? Ataukah iman kita lebih dari iman Jairus? Saya tidak bisa menjawab itu. Saudara yang bisa menjawab pertanyaan itu dalam diri masing-masing kita. Pada ayat yang ke-24 diceritakan juga bahwa lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, berdesak-desakan di dekatnya. Saudara, ketika Yesus mendapatkan respon pertanyaan, permohonan dari Jairus, maka dia kemudian merespon dengan pergi ke rumah Jairus ini. Pada waktu Yesus tidak pergi ke rumah Jairus ini, dia tidak membawa murid-murid yang lain.
Dia hanya membawa Yakobus, Yohanes, dan juga Petrus bersama-sama dengan dirinya pergi ke rumah Zairus. Murid-murid ini heran. Kenapa Yesus kok mau-maunya datang ke rumah Zairus? Kenapa kok Yesus mau-maunya pergi ke rumah orang yang sombong itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, disadari atau tidak, seringkali dalam kehidupan kita seperti demikian. Ketika kita melihat diri kita lebih suci daripada orang lain, kita menganggap bahwa orang lain itu tidak lebih berharga daripada kita. Kita seringkali meremehkan orang lain. Saudara, pernah satu kali dalam pelayanan kami, sementara kami bertemu dengan beberapa anggota jemaat, maka mereka kemudian, "Pendeta, kita jangan lagi buat KPA di rumah itu." Saya terkaget, "Loh, kenapa tidak boleh pergi ke rumah itu?" "Iya, karena di rumah itu adalah Sodom dan Gomora, Pendeta. Lebih bagus kita di rumah dari seorang ibu ini yang adalah simpatisan." Saya kaget ketika mereka katakan Sodom dan Gomora. Dan mereka kemudian menceritakan kepada saya bagaimana kehidupan keluarga itu. Sehingga mereka mengatakan, jangan-jangan itu adalah keluarga Sodom dan Gomora. Tapi saya katakan kepada mereka, kalaupun mereka Sodom dan Gomora, saya ingin berada di tengah-tengah mereka untuk membawa mereka satu keluarga untuk kembali kepada Tuhan. Saudaraku, jangan kita pernah menganggap remeh orang-orang lain. Siapapun juga dia, Yesus datang untuknya. Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan dia. Dan ketika Yesus pergi ke rumah Zairus ini, maka orang banyak berduyun-duyun menghimpit dirinya sehingga dia susah untuk bergerak. Banyak orang ingin bertemu dengan Yesus. Mungkin sebagian mengatakan just say hello kepada Yesus. Tapi sebagian yang lain ingin mendapatkan mujizat kesembuhan daripada Yesus. Saudaraku, sesungguhnya rumah Zairus ini tidak begitu jauh. Tetapi karena begitu banyak orang, maka perjalanan yang pendek itu menjadi begitu lama. Di saat kondisi seperti ini, Zairus merasakan kekhawatiran di dalam kehidupannya. Jangan-jangan kemudian anaknya ini tidak lagi sempat ditolong oleh Yesus. Jangan-jangan anaknya ini akan mengalami kematian. Saudaraku, terkadang kehidupan kita seperti Zairus. Iman kita kadang-kala naik, iman kita kadang-kala turun. Di saat satu situasi tertentu, kita dikuatkan iman kita. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Tapi di situasi yang lain, kadang-kala iman kita sementara turun. Kita menjadi ragu-ragu apakah Tuhan sanggup menolong ataukah tidak. Di tengah-tengah situasi seperti ini, ayat 35 memberitakan kepada kita, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika keraguan-raguan itu terjadi, maka apa yang kita takutkan akan dapat terjadi. Anak ini didapati sudah meninggal dunia. Dan pegawai ataupun keluarganya kemudian merasakan bahwa tidak perlu lagi datang kepada Yesus. Mereka kehilangan juga iman kepada Yesus. Apakah Yesus bisa menyembuhkan anak ini? Apakah Yesus bisa membangkitkan anak ini ketika anak itu sudah mengalami yang namanya kematian? Tetapi di tengah-tengah segala keraguan-raguan yang ada, Yesus ingin kita tidak mengalami keraguan itu. Itulah sebabnya ketika Zairus mengalami keraguan-raguan imannya, Yesus menjawab dalam ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Saudaraku, sebuah statement yang luar biasa. Jangan takut, percaya saja. Saudaraku, kalau kita membaca di dalam Alkitab, seringkali frase ini muncul. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tetapi frase ini tidak muncul dengan berdiri sendiri. Selalu ada frase yang lain yang kemudian menjadi pelengkap, menjadi satu jaminan kenapa Tuhan melarang umatnya untuk jangan takut. Seringkali ketika jangan takut itu Tuhan sampaikan, ditindaklanjuti dengan jangan takut, aku menyertaimu. Jangan takut, aku besertamu. Jangan takut, sebab akulah pelindungmu. Jangan takut, akulah gunung batu keselamatanmu. Dan pada kesempatan ini dikatakan, jangan takut, percaya saja. Saudaraku, sesungguhnya Yesus ingin menekankan pentingnya percaya ini. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika Zairus kehilangan iman,
maka itu dapat membawa dia kehilangan pengharapannya kepada kesembuhan anaknya. Yesus ingin tetap menghidupkan percaya ini dalam diri Yairus, dan itu memberikan kekuatan kepada Yairus. Saudaraku, di tengah setiap pergumulan yang kita alami, Tuhan katakan kepada kita, jangan takut, percaya. Tapi apakah benar kita memiliki iman dan percaya itu kepada Tuhan? Ataukah sementara kita menghadapi virus corona seperti sekarang, ketika semua usaha ini terdampak, ketika pekerjaan kita ini terdampak, ketika ekonomi kita terdampak, ketika kehidupan kita sehari-hari terdampak, ketika kehidupan keagamaan kita terdampak, adakah kita masih percaya kepada Tuhan? Ataukah kita sudah undur dari iman pengharapan kepada Tuhan? Saudaraku, pada waktu itu Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan Yairus tiba di rumah Yairus. Ketika Yesus masuk ke dalam rumah itu, ada banyak orang yang meratapi. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang bayaran yang dibayar untuk meratapi kematian dari anak ini. Dan ketika Yesus menyaksikan betapa banyak orang yang kemudian menangis, berteriak-teriak pada waktu itu, maka ayat 39 mencatat, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, anak ini tidur. Saudara kita kasih dalam Tuhan, Yesus tidak suka dengan pemandangan yang penuh duka cita seperti itu. Yesus juga tidak suka di dalam kehidupan kita, ketika kita berduka oleh karena segala hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Karena kita sementara khawatir tentang apa yang akan terjadi. Tuhan ingin kita memiliki iman di dalam dirinya. Iman yang dapat membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Dan itulah yang akan Yesus kerjakan pada waktu itu. Dia ingin menolong mereka. Mereka harus percaya betul kepadanya. Kenapa? Karena dia akan mengadakan mujizat sesaat lagi untuk mendatangkan kesembuhan bagi anak itu. Tetapi apa yang Yesus lakukan pada waktu itu tidak dapat mereka mengerti. Itulah sebabnya ayat 40 mengatakan, tetapi mereka menertawakan dia. Saudaraku, mengerikan sekali. Ketika banyak orang yang lain datang kepada Yesus memohon kesembuhan daripada Yesus, tetapi orang-orang ini menertawakan Yesus. Saudaraku, tanpa disadari, terkadang kita juga melakukannya. Di saat masalah itu datang, kita menertawakan Yesus. Bagaimana caranya? Kita nggak mau datang kepada Yesus. Kita anggap bahwa Yesus sudah cukup punya kuasa untuk menolong kita. Kita anggap bahwa Yesus tidak mungkin untuk peduli kepada kita. Kita menganggap bahwa tidak mungkin Yesus punya solusi untuk setiap masalah kita. Dengan cara demikian kita sementara menertawakan dia. Menganggap bahwa dia tidak punya kuasa. Dan melalui peristiwa kesembuhan, kebangunan, kebangkitan dari anak ini, Yesus ingin menyatakan kepada kita bahwa dia punya kuasa itu. Ketika Yesus kemudian memasuki rumah itu, dia suruh semua orang pergi. Dan dia hanya bersama dengan orang tua dari anak itu. Sementara dia masuk ke dalam kamar anak yang sudah meninggal ini. Maka ayat 41 mencatat, lalu dipegangnya tangan anak itu katanya, Talita kum, yang artinya, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Yesus ingin menyatakan kepada Yairus bahwa iman yang dia milikinya mendatangkan mujizat kepada anak itu. Anak yang sudah mati ini bangun kembali. Dan dia tidak tahu apa yang sesungguhnya sudah terjadi di dalam kehidupannya. Dia merasakan bahwa dia seperti baru bangun tidur. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita pada saat ini? Kekhawatiran kita seringkali terjadi karena kita tidak mengenal Tuhan. Kenapa kita ragu-ragu? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut menghadapi masa depan? Adalah semata-mata karena kita khawatir. Karena kita tidak mengenal
siapa Tuhan kita. Kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, saya percaya tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Karena kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Ketika kita mengenal Allah dengan benar, tidak perlu khawatir. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah, walaupun itu berbicara tentang kematian itu sekalipun. Itulah sebabnya, jangankan masalah ekonomi, jangankan masalah pekerjaan kita, jangankan masalah rumah tangga, kematian sendiri Tuhan punya jaminan. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Apalagi hal-hal yang lebih ringan dibandingkan dengan kematian itu. Tuhan Yesus punya solusi bagi setiap pergumulan masing-masing kita. Bagian yang kedua dari kisah ini diceritakan mengenai perempuan yang sakit pendarahan. Dan ini merupakan penggalan cerita dari perjalanan Yesus menuju ke rumah Zairus itu. Sementara dalam perjalanan itu, sementara ada begitu banyak orang berbondong-bondong dekat Yesus, maka kita sudah mendengar kisah ini, bahwa ada seorang perempuan yang kemudian datang menjamah jubah Yesus, dan dia disembuhkan oleh Yesus pada waktu itu. Saudaraku, siapa perempuan ini? Alkitab tidak mencatat siapa nama perempuan itu. Mungkin dia bukan orang yang penting, tetapi kisah yang dimiliki oleh perempuan ini patut untuk kita renungkan, untuk menolong kita bagaimana memiliki iman yang benar dalam Tuhan. Saudaraku, perempuan ini 12 tahun dia mengalami penderitaan oleh karena penyakitnya. Dan dia bisa merasakan bahwa hidupnya yang penuh dengan sakit penyakit itu menjadi sebuah beban. Mungkin bagi kita yang hidup pada saat ini, Tuhan, lebih baik saya mati sajalah daripada saya menderita seperti ini. Saudaraku, saya percaya itu yang dialami oleh wanita ini. Dia merasakan hidupnya adalah beban karena hidupnya diwarnai dengan sakit dan penyakit yang ada. Dan segala miliknya, segala yang dimilikinya, harta bendanya, mungkin warisan-warisan yang dia terima, semuanya habis untuk pergi ke tabib, untuk mencari obat-obatan. Tetapi sebagai gantinya dia mendapatkan kesembuhan, malah karena dia kehilangan banyak hartanya, sakit penyakit pun tidak juga didapati kesembuhan daripadanya. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Namun, di balik segala sakit penyakit yang dia alami, pengharapannya timbul. Manakala dia mendengar bahwa ada seorang yang bernama Yesus yang punya kuasa untuk mendatangkan kesembuhan itu. Dia timbul pengharapannya kepada Tuhan. Dia percaya, kalau saya datang kepada Yesus, maka saya pasti akan dapat kesembuhan daripada Yesus. Itulah sebabnya wanita ini dengan penuh tekadnya berusaha untuk menggapai kesembuhan agar dia boleh sehat kembali seperti sedia kala. Maka ada beberapa usaha yang dilakukan oleh wanita ini. Ketika Yesus sementara tiba di tepi pantai, wanita itu kemudian berusaha untuk mendekat kepada Yesus. Dia berusaha untuk mendekat kepada Yesus, untuk bertemu dengan Yesus, untuk memohon kesembuhan daripada Yesus. Tetapi karena begitu banyak orang yang berhimpun di tempat itu, berkerumun di sekitar Yesus, hendak mendapatkan kesembuhan yang sama, maka perempuan ini kemudian terhalang langkahnya untuk bertemu dengan Yesus. Dan momen kedua adalah sementara Yesus berada di rumah Matius dan dalam perjalanan menuju ke rumah Jairus. Maka ketika banyak orang yang berada bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu, dia pun ingin juga disembuhkan. Dan dia berharap ingin bertemu dengan Yesus, meminta kuasanya. Tapi begitu banyak orang menjadi penghalang bagi dirinya. Tapi pada waktu itu ada sebuah momen di mana dia bisa berhadapan dengan Yesus, di mana dia bisa melihat wajah Yesus. Dan pada kesempatan itu, ketika banyak orang masih berhimpit depan Yesus, wanita ini mengatakan, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti disembuhkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan Alkitab mencatat bahwa seketika itu wanita itu pun disembuhkan oleh Yesus. Di dalam iman yang dimiliki oleh wanita ini, iman itu mengubahkan dia, membuat dia disembuhkan dari sakit penyakit yang bertahun-tahun dia alami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun sakit penyakit kita, apapun permasalahan kehidupan kita, apapun usaha yang sudah kita lakukan untuk mendapatkan solusi bagi setiap masalah kehidupan kita, yang tidak dapat mendatangkan solusi itu, ketika kita mau datang kepada Yesus, akan ada solusi yang Tuhan berikan
kepada kita. Ayat 30 mencatat bahwa ketika itu Yesus kemudian mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah aku? Saudara, ketika wanita ini menjamah Yesus dan dia disembuhkan, Yesus merasakan bahwa siapa yang menjamah aku pada waktu itu, karena ada kuasa yang keluar daripada aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, situasi yang dimiliki Yesus pada waktu itu adalah banyak orang. Dan saudaraku, dikerumuni oleh banyak orang dari segala penjuru, pasti ada yang berdesak-desakan dan pasti ada yang menyentuh Yesus. Dan adalah mengherankan kemudian ketika Yesus menanyakan, siapa yang menjamah aku? Tetapi itu tidak mengherankan bagi Yesus. Pertanyaan yang Yesus ajukan adalah sebuah pertanyaan yang menuntut jawaban iman dari dalamnya. Pertanyaan yang Yesus tanyakan pada waktu itu adalah oleh karena Yesus mengetahui mana orang yang menjamah dengan iman, mana orang yang secara kebetulan saja bersentuhan dengan dirinya. Dan Yesus menganggap bahwa iman dari seorang perempuan ini adalah iman yang tidak patut untuk dilewatkan, untuk dilalukan begitu saja. Iman yang seperti perempuan ini tunjukkan adalah iman yang perlu dikomentari, iman yang perlu disaksikan, agar orang lain juga boleh dikuatkan karenanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus menanyakan hal itu, Yesus ingin bahwa wanita ini kemudian menyatakan bagaimana imannya kepadanya. Dan bagaimana imannya yang dinyatakan kepada Tuhan mendatangkan kesembuhan kepadanya. Yesus ingin agar melalui kesaksian dari wanita ini, maka orang-orang yang lain pun semakin diteguhkan dalam iman dan pengharapan kepada Yesus. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 373 mengatakan, kita adalah saksi-saksi bagi Allah bila kita tunjukkan di dalam diri kita sendiri suatu kuasa pekerjaan ilahi. Allah ingin agar pujian kita dinaikkan kepadanya, ditandai oleh sifat perseorangan kita sendiri. Penghargaan yang berharga ini untuk memuji kemuliaan rahmat-Nya, bila didukung oleh sifat hidup serupa Kristus, mempunyai suatu kuasa yang amat menarik yang bekerja demi keselamatan jiwa-jiwa. Peristiwa itu, ketika Yesus menanyakan itu, untuk membuat wanita ini bersaksi bagaimana imannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, ketika kita merasakan betapa baiknya Tuhan, ketika kita nanti akan menghadapi pandemi ini dan kita bisa melewatinya bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan ingin kita menyaksikan iman kita kepada orang lain. Tuhan ingin kita bagikan itu kepada orang lain. Bagaimana kuasa Tuhan yang menolong kita. Dan apabila ini kita saksikan dalam kehidupan kita kepada orang lain, saudara percayalah bahwa akan ada banyak orang yang akan menerima Tuhan. Seringkali kita berpikir ketika kita disuruh bersaksi kepada orang lain, kita mengatakan, saya tidak mampu untuk mengajar, saya tidak mampu untuk berkhotbah, saya tidak mampu untuk memandu lagu dan lain sebagainya. Tetapi dengan hidupmu, dengan kehidupan kita, dengan kesaksian pengalaman hidup kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dengan perubahan tabiat karakter yang kita miliki, maka kesaksian kita itu akan menjadi berkat bagi orang lain, merubah orang lain agar mereka menerima kebenaran yang Tuhan berikan. Ketika Yesus menanyakan siapakah yang menjamah aku, wanita ini dengan gemetar dia menceritakan tentang bagaimana dia menderita sakit selama ini. Dan dia saksikan bahwa dia memerlukan pertolongan Tuhan agar dia disembuhkan. Dan ayat 34 dikatakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Yesus mengatakan kepada perempuan ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu itu telah membawa engkau bukan hanya sekedar sembuh dari penyakit-penyakit yang engkau derita pada saat ini, tetapi imanmu itu mendatangkan keselamatan di dalam kehidupanmu. Saudaraku, apakah kita masih memiliki iman dalam kehidupan kita? Dan apakah iman kita itu menuntun kita kepada keselamatan itu? Ataukah tidak?
Di dalam hal ini, Yesus memuji iman perempuan ini. Tetapi sekaligus dia ingin menyatakan kepada perempuan itu agar iman yang dia miliki bukanlah iman yang sekedar. Tapi dia ingin agar perempuan itu memiliki iman yang benar di dalam dirinya. Dia ingin menghapuskan segala ketahyulan yang dimiliki oleh perempuan ini. Apa itu? Asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Kesembuhan bukan dari menjamah jubah Yesus. Kesembuhan adalah berasal dari kuasa Yesus Kristus. Yesus ingin membenarkan pandangan iman dari wanita ini. Saudaraku, seringkali ketika nggak bisa tidur kita, seringkali kita ketakutan ketika kita tinggal ataupun tidur di suatu tempat, kita ketakutan. Kita jadikan Alkitab itu bantal. Kita jadikan Alkitab itu di sebelah kepala kita. Supaya apa? Supaya kita merasakan bahwa saya merasakan damai. Saya bisa tidur karena ada Alkitab di sebelah saya. Saudaraku, ini adalah ketahyulan yang ada. Tapi iman yang sebenarnya bukan seperti itu. Iman yang sebenarnya adalah mempercayai setiap firman Tuhan. Setiap janji-janji Tuhan. Mempercayai Tuhan itu sendiri. Dan itulah yang membuat kita damai dan bisa tidur nyenyak. Saudaraku, Yesus melalui peristiwa ini juga menunjukkan bahwa bukan hanya jamahan luar saja, tetapi iman yang berpegang kepada kuasa ilahilah yang membawa kesembuhan itu. Di dalam perikop ini juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Bahwa berdoa tanpa jiwa yang haus dan iman yang hidup tidak ada faedahnya. Saudara berdoa, tapi seolah-olah hambar semuanya. Kita sudah bermohon kepada Tuhan, tapi kenapa seolah Tuhan gak mau mendengar? Barangkali itu karena kita tidak haus dan tidak memiliki iman yang hidup. Sehingga doa kita serasa hanya di langit-langit rumah kita. Kemudian iman yang hanya nama dalam Yesus tidak pernah membawa kesembuhan jiwa. Harus iman yang hidup di dalam kehidupan kita. Yakin seyakin-yakinnya. Dan keyakinan kita kepada Yesus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Apapun jadi masalah kita ketika kita datang kepadanya, maka itulah iman. Seperti yang diceritakan dalam kisah Yeremia. Seperti Nehemia. Bahwa setiap kali dia menghadapi masalah, dia langsung berdoa kepada Tuhan. Itulah iman yang hidup. Kemudian iman yang membawa keselamatan bukan sekedar pengetahuan intelek akan kebenaran. Jadi iman yang mendatangkan keselamatan itu bukan hanya sekedar pengetahuan intelek akan kebenaran itu sendiri. Kita berpikir dengan semakin mempelajari akan Alkitab, semakin kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, maka kita semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Seharusnya demikian. Tapi yang seringkali terjadi adalah semakin kita belajar Alkitab, semakin saya belajar tentang bagaimana peristiwa akhir zaman akan terjadi sandelo, akan terjadi masa kesusahan Yakub. Ada terjadi kesusahan yang besar itu, maka kita merasakan ketakutan. Saudara, kalau demikian yang terjadi, berarti pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan tidak menumbuhkan iman kita. Iman bukan sekedar pengetahuan kita akan firman Tuhan. Tapi iman itu lebih daripada itu. Bagaimana kita merasakan satu penyerahan, satu kepercayaan yang seutuhnya kepada Tuhan. Dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika saya berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada saya. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 372 mengatakan, satu-satunya iman yang membawa faedah bagi kita ialah dengan menerima Dia sebagai juru selamat pribadi, memperuntukkan jasa-jasanya bagi kita. Iman yang menyelamatkan ialah suatu perjanjian oleh mana orang-orang menerima Yesus menggabungkan diri mereka sendiri di dalam perjanjian yang berhubungan dengan Allah. Iman yang sejati ialah kehidupan. Iman yang hidup berarti menambah semangat, memperdalam kepercayaan, sehingga jiwa menjadi suatu kuasa yang dapat mengalahkan. Ada dosa dalam hidup kita. Ada masalah di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengalahkan semuanya itu? Tuhan mengajarkan kepada kita, milikilah
iman yang sejati, iman yang hidup. Oleh karena iman inilah anak Jairus dibangunkan dari tidur kematiannya. Dan oleh karena iman inilah, maka perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu beroleh kesembuhan. Dan oleh karena iman ini pula lah, maka saudara dan saya, apapun yang menjadi masalah kita, masalah dosa, Tuhan akan memberikan solusinya. Masalah kehidupan kita sehari-hari, masalah sandang pangan kita, percayalah bahwa Tuhan yang akan memberikan kecukupan kepada kita semuanya. Saudaraku, ketika Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan kita, bagian kita yang jangan kita lupakan melalui pelajaran ini adalah saksikan itu kepada orang lain. Ceritakan itu kepada orang lain. Mazmur 116 ayat 12-14. Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Masyurkan Tuhan. Ceritakan bagaimana perbuatan ajaib yang Tuhan sudah adakan dalam kehidupan Anda. Agar mereka pun dapat merasakan, mengalami hal yang sama sebagaimana yang Anda dan saya alami dalam kehidupan. Merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu. Kami boleh merenungkan akan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, kami boleh diteguhkan dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Iman kami bukan sekedar pengetahuan akan kebenaran, tapi kami boleh betul-betul menyerahkan hidup kami, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber keselamatan kami. Karena Tuhanlah sumber kesembuhan kami. Karena hanya Tuhanlah sumber berkat dan solusi bagi setiap masalah kami. Tuhan, ajar kami dalam kehidupan kami, baik susah ataupun suka, kami selalu berserah kepada Tuhan. Karena tidak ada Allah yang patut diandalkan sama seperti Engkau. Terpujilah namamu, kami rindu biar berkat dari surga menjadi bagian masing-masing kami, agar kami boleh diwarnai dengan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan masing-masing kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.